Kita dalam beragama ini tidak boleh ngarang-ngarang. Dalam menjalankan kehidupan kita tidak boleh ngarang, tidak boleh asal nyomot, asal ngambil ya, yang sesuai dengan kita ambil, yang enggak sesuai dengan selera kita buang, kita tolak. Enggak bisa. Maka turunnya ayat di hari Arafah yaitu ayat 3 surah Al-Maidah, inilah tentang kesempurnaan agama Islam. Inilah yang menjadi titik tolak bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merayakan selebrasi kemenangan dakwah. Ini puncak kemenangan dakwah ini diumumkan oleh Rasulullah SAW, menggetarkan seluruh 100.000 dulu pada tahun itu 10 Hijriah. Jumlah penduduk dunia ini cuma berapa? 200 juta Pak, kata sejarawan ditulis. Ada yang ngitung itu, rajin banget itu sejarawan. Nggak masalah kan? Bagus. Sekarang udah 7 sekian miliar. Dulu zaman Nabi hidup, Haji Wada, jumlah manusia di atas planet ini jumlahnya cuma 200 juta. 100.000-nya berkumpul di padang Arafah untuk merayakan kemenangan Islam dengan turunnya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Dan sebagai wujud dari apa? Dari janji Allah Subhanahu wa taala, Allah telah utus Rasulnya dengan membawa agama yang hak, dengan bawa petunjuk. Untuk apa? Dimenangkan agama ini di atas sistem-sistem buatan manusia. Al-Quran itu turunnya di bulan Ramadan. Maka Allah perintahkan kita wajib puasa di bulan itu dalam rangka kita mensyukuri nikmat turunnya Al-Quran. Maka sama dengan ini, bulan Zulhijjah tanggal 9 itu ada satu hari turunnya ayat 3 surah Al-Maidah. Maka untuk mensyukuri nikmat turunnya ayat itulah yang menyatakan kesempurnaan agama Islam. Maka kita dianjurkan oleh Nabi SAW untuk berpuasa di hari turunnya ayat yang menyatakan kesempurnaan agama Islam. Apa keutamaan puasa di tanggal hari Arafah 9 Zulhijjah? Kata Nabi SAW, puasa di hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah itu adalah aku menganggapnya, aku memohon kepada Allah agar pahala puasa di hari Arafah itu akan menghapuskan, akan merontokkan dosa-dosa kita 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, biar tambah semangat, ini sudah agak malam ya. Mohon maaf tadi perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah, la haula wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil birahmatika ya arhamar rahimin. Yang sama-sama saya hormati Presiden AMCV Bapak Andri Nursafitri serta seluruh pengurus AMCV dan juga Dewan Syuronya, ada Kang Teddy dan lain sebagainya. Yang saya hormati Ketua Takmir surau kita. Surau ini pernah saya kunjungi tapi waktu itu kondisinya masih ya tidak sebagus ini. Alhamdulillah ya. Jadi dulu nampak sekali gudangnya itu. Ya, kayaknya masih baru-baru dan kemudian seiring dengan perjalanan waktu alhamdulillah setelah 9 tahun lewat, saya bisa hadir lagi di sini. Seingat saya dulu subuh-subuh saya datang ke sini. Ya, subuh-subuh saya datang kemari untuk mengisi kajian subuh di tempat ini. Saya tidak tahu apakah Ustadz Novian waktu itu sudah jadi ketua takmir atau belum ya. Ya. Atau ada jamaah lain yang mungkin masih ingat, familiar dengan wajah saya waktu saya datang kemari. Yang jelas waktu itu saya belum sebesar ini. Ini sudah bermutasi. Ya, dulu datang ke sini masih agak langsing ya, karena baru menikah itu. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah kita dipertemukan di
Tadi hari ke-6 bulan Zulhijjah, malam ini berarti sudah masuk malam yang ke-7. Dan saya kira tidak ada perbedaan di Australia, tidak ada perbedaan seperti halnya di Indonesia antara Muhammadiyah dengan pemerintah ya. Sini ada tokoh Ketua PCIM, Ustadz Hamim, dan insya Allah saya sangat bersyukur sekali bisa bertemu dan bersilaturahim dengan Bapak Ibu semua, kaum muslimin dan muslimat di kota Melbourne ini. Bersyukur kepada Allah, marilah kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin atas segala karunia nikmatnya, taufik dan hidayahnya, sehingga kita dapat sama-sama bersilaturahim, menjalin persaudaraan, menjalin ukhuwah Islamiyah, meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, dan menjadikan surau ini menjadi tempat kita untuk bertemu. Ya, saya kira ini sangat penting bagi kita semuanya, terutama saudara-saudara, Bapak Ibu semua hidup di negeri kedua setelah Indonesia, atau mungkin terbalik, ini negeri pertamanya dan Indonesia itu negeri keduanya. Saya tidak tahu ya jenis paspornya apa saja, warnanya. Tapi alhamdulillah ini adalah sebuah nikmat dari Allah Ta'ala, kita bisa bersilaturahim, bertatap muka di tempat ini. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menyambung tadi yang disampaikan oleh pembawa acara dan juga sahabat saya Pak Agus Yunanto, ini beliau yang ngajak ya, dan melontarkan ide untuk meroadshow-kan buku ini. Jadi buku yang tadi disebutkan oleh Pak Agus itu adalah baru kita launching tanggal 19 Maret 2023, artinya 3 hari menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Ya, waktu itu kita melaunchingnya sekaligus dengan acara Tarhib Ramadan di Hotel Lumire, Jakarta Pusat. Yang ceramah Tarhib Ramadan adalah sahabat saya, sama-sama alumni dari Al-Azhar Kairo, Ustadz Dr. Agustiawan, dan beliau juga bergabung bersama kami di Al-Fahmu Institute sebagai salah satu anggota Dewan Guru. Nah, dari situ ketika ada salah seorang sahabat kita juga ya, Pak Menteri Sandiaga Uno, saya iseng-iseng aja ngundang beberapa tokoh gitu ya. Alhamdulillah langsung direspon oleh Bang Sandi. Oh ya siap Ustadz, kita siap, saya mau datang katanya. Nah, tolong undangannya dikirim ke staf kementerian. Itu hanya sebatas inilah ya, prosedural lah. Tapi alhamdulillah dia mau datang dan dia bilang saya menunggu undangan seperti ini. Ya, karena banyak di antara kita yang katanya yang dulu mantan pendukung, ya kan? Ini mantan pendukung bukan dulu nih, 2019 ya. Itu katanya sudah ada yang berubah dari Bang Sandi. Dia bilang saya masih seperti yang dulu. Dia bilangnya sih begitu ya. Tapi nggak tahu sekarang apa masih seperti dulu atau tidak, itu saya tidak tahu ya. Tapi nggak masalah, saya bilang silahkan siapa saja hadir, karena kami lembaga dakwah terbuka untuk siapa saja yang ingin berkontribusi, ingin bersama-sama ya membangun silaturahim di antara sesama umat dan anak bangsa. Dan alhamdulillah beliau berkenan memberikan kata sambutan ya secara resmi, official, sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif waktu itu. Nah, disitulah disampaikan oleh Pak Agus yang tadi memberikan pengantar itu, bahwa buku ini akan kita roadshow-kan ke seluruh dunia. Yang pertama ini akan kita ke Australia insya Allah.
Dan dengan izin Allah ya, apa yang disampaikan beliau tadi kemudian bisa terwujud, dan kami sekarang berada di tengah Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Ta'ala. Dan mohon doanya, mudah-mudahan kami bisa istiqomah dan bisa terus produktif untuk memberikan kontribusi bagi kebangkitan peradaban Islam di tanah air kita yang tercinta Indonesia. Amin ya Rabbal Alamin. Berbicara tentang tema, ya, tema ini menarik. Ya, tadi disampaikan ketika mukaddimah itu, seringkali kita umat Islam ini, terutama Indonesia ya, ini agak kurang fair ini. Ya, kurang fairnya di mana? Ya, kita mengagungkan Ramadan, merayakan Idul Fitri itu gegap gempitanya luar biasa. Ya, tetapi kita memasuki bulan Zulhijjah dan merayakan Idul Adha, kita seolah-olah biasa saja. Ya, paling agak besarnya adalah ketika masjid-masjid itu membuat kepanitiaan untuk penyembelihan hewan kurban. Nah, itu memang perlu effort ya. Dan akhir-akhir ini memang 2 dekade terakhir memang terjadi lompatan ataupun lonjakan luar biasa minat kaum muslimin ini untuk berkurban. Ya, itu tidak lepas dari sosialisasi. Nah, kalau ibadah kurban saja, apalagi ibadah haji nih. Ya. Haji orang ngantrinya Masya Allah puluhan tahun. Ya. Besar biayanya. Orang mau mengantri, rela mengantri. Bahkan yang nggak mau mengantri, yang ingin berangkat tahun ini juga atau setahun besok, mulai sekarang sudah daftar, itu dengan harga yang berlipat-lipat dari jamaah yang reguler yang antri untuk melaksanakan ibadah haji. Kalau bicara ibadah haji, sudah orang Indonesia ini nomor 1. Ya, nomor 1. Dari segi apa? Ghirohnya, semangatnya untuk melengkapi rukun Islam yang kelima. Ketika bicara ibadah kurban, alhamdulillah ada peningkatan kesadaran ya, umat Islam untuk berkurban. Tetapi ketika berbicara tentang Zulhijjah sebagai bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu bulan yang diagungkan oleh Allah sebagaimana firman-Nya di surah At-Taubah, inna iddatasy syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Ya, padahal di ayatnya ada ditegaskan bahwa dari 12 bulan yang Allah ciptakan itu ada 4 yang sangat diagungkan oleh Allah. Bahkan 4 bulan yang diagungkan itu tidak ada di dalamnya Ramadan. Ya kan? Apa 4 bulan itu? Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ramadan gak masuk 4 bulan ini. Dia tersendiri disebutkan secara khusus dalam rangkaian ayat-ayat ibadah puasa dari 183 sampai 188 surah Al-Baqarah, yaitu di 185 Allah mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ya. Tidak fairnya kita hanya menggunakan satu ayat ini 185 Al-Baqarah, lalu kemudian kita gegap gempita membuat kepanitiaan untuk menyambut bulan Ramadan, mengadakan acara tarhib bulan Ramadan, mengadakan daurah intensif ya untuk menyambut bulan Ramadan, mengadakan pesantren kilat untuk anak-anak kita di bulan suci Ramadan. Ya. Panitia Ramadan itu Masya Allah banyak sekali, ramai kegiatannya ya. Mulai dari tarhib Ramadan sampai panitia itu bekerja untuk penyelenggaraan sholat Idul Fitri. Dari penyelenggaraan ibadah tarawih Ramadan sampai rangkaian ibadah untuk buka puasa bersama, acara-acara buka puasa bersama, itu luar biasa. Sampai itikaf 10 hari terakhir Ramadan, luar biasa.
penggalangan dana, pengumpulan zakat, zakat fitrah, zakat mal sebagainya. Luar biasa, sudah top udah. Kalau bicara Ramadan dan Idul Fitri. Tapi ketika kita bicara Dzulhijjah, ini yang masih sangat kurang di tengah-tengah kita kaum muslimin. Terutama umat Islam di Indonesia. Padahal jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika bicara tentang bulan Dzulhijjah ini, begitu banyak ayat-ayat di dalam Al-Qur'an, hadis-hadis Rasulullah SAW ya, menerangkan tentang kemuliaan bulan Dzulhijjah ini. Ya, bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah ini adalah bulan ke-12 dalam kalender Islam, ya. Bulan ke-12. Kalau Ramadan adalah bulan yang keberapa? 9. Ya. Itu menjadi pembuka untuk kita merayakan hari raya Idul Fitri. Ketika kita merayakan hari raya Idul Adha, ini hari raya kedua dalam Islam, itu kita harus melewati bulan Dzulhijjah terlebih dahulu. Dan dua-duanya ini adalah amal yang sangat agung dan sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan bulan Dzulhijjah tidak kalah dari bulan Ramadan. Ini satu ya. Bahkan ya, kalau bulan Ramadan itu, mohon maaf, ini bukan dalam rangka membandingkan mana yang lebih hebat, bukan. Ya, sama kalau kita tidak bijak dan tidak pada tempatnya kalau kita membandingkan siapa yang lebih hebat antara Soekarno dengan Muhammad Hatta. Itu nggak bisa, karena dia duit tunggal, katakanlah begitu ya. Kalau di Muhammadiyah kita membandingkan Ahmad Dahlan dengan Hamka, itu tidak pada tempatnya, karena dua-duanya sama-sama hebat, gitu ya. Nah, ketika kita bicara perbandingan Ramadan dengan Dzulhijjah, bukan dalam rangka atau dalam konteks kita mengutamakan yang satu dan tidak mengutamakan yang lain, atau merendahkan yang ini, tidak. Tapi mari kita dudukkan ini secara proporsional. Bulan Ramadan, satu ayat yang menyatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, itu kemudian mengubah kehidupan kaum muslimin secara drastis. Secara drastis ya. Dan ibadah sebulan Ramadan itu apa? Puasa dan qiyamul lail. Tetapi bulan Dzulhijjah ya, itu disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala, satu di surat At-Taubah yang tadi, minha arba'atun hurum. Itu harusnya bisa mengubah kehidupan dan etos umat Islam. Sebagaimana Ramadan bisa mengubah kehidupan kita. Ya. Nggak cukup dengan ayat surat At-Taubah itu, tapi di ayat-ayat yang lain Allah bersumpah di dalam Al-Quranul Karim tentang keutamaan bulan Dzulhijjah ini. Yaitu pertama apa? Surah Al-Fajr. Wal fajri walayalin ashr wasyaf'i wal watr. Allah bersumpah demi waktu fajar. Walayalin ashrin. Dan Allah bersumpah dengan hari-hari 10 hari. Apa maksud 10 hari di sini? Ya. Anda tidak bisa memahami arti Al-Quran ini kalau tidak merujuk kepada tafsir-tafsir yang mu'tabar. Ya, kalau baca terjemahannya saja secara harfiah, kita nggak akan sampai kepada maksud apa itu layalin ashr, apa itu asyafa, apa itu al-watar. Ya. Tapi kalau kita merujuk kepada tafsir yang otoritatif dari Rasulullah SAW, dari para sahabat dan tabi'in, atau tabi'in, itu yang dikenal dengan tafsir bil ma'thur, maka kita akan sampai kepada sebuah hakikat yang sangat luar biasa. Ketika di situ dijelaskan bahwa Allah Ta'ala bersumpah layalin ashrin, itu adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bukan hanya 10 hari yang jadi sumpah pertama bulan Dzulhijjah, tetapi juga wasyaf'i. Allah bersumpah dengan apa? Bilangan genap. Apa terjemahan? Coba silakan buka surat Al-Fajr itu. Apa terjemahan wasyaf'i di situ? Apa terjemahan harfiahnya coba? Hah? Saya mau tanya, silakan.
Ada yang bisa baca Pak? Sini. Al-Fajr, juz amma. Ya. Ya. Coba dilihat terjemahannya apa? Baca. Can remember? Bisa buka? Yang genap dan yang ganjil. Demi yang genap dan demi yang ganjil. Apa maksud yang genap di situ? Apa maksud ganjil di situ? Asyaf itu, yang genap itu adalah hari 10, tanggal 10 bulan Zulhijjah yang disebut dengan Yaumun Nahar, hari penyembelihan hewan kurban. Jadi sumpah loh, nggak main-main. Ramadan nggak pernah dijadikan sumpah oleh Allah dalam Al-Quran. Hanya karena ada kewajiban ibadah puasa, maka kita menghormati bulan Ramadan itu. Hanya karena Al-Quran turun di bulan Ramadan, maka kita muliakan bulan Ramadan itu. Tapi Allah bersumpah dengan 10 hari bulan Zulhijjah, kagak ada orang Islam yang tergugah. Itu yang saya bilang, saya katakan tidak fair kita ini. Ya. Bahkan Allah khusus bersumpah dengan apa? Wasyafi'i, dan yang genap itu adalah hari tanggal 10 bulan Zulhijjah, yaitu hari penyembelihan hewan kurban. Nah, artinya apa? Wal watri, yang ketiga itu Allah bersumpah dengan apa? Dan yang ganjil. Itu maksudnya kata Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi SAW, sepupu Rasulullah, juru bicaranya Al-Quran, itu maknanya adalah hari tanggal 9 Zulhijjah, yaitu hari Arafah. Ya. Berarti Allah bersumpah dengan 10 hari pertama bulan Zulhijjah, bersumpah lagi yang kedua dengan tanggal 10, yaitu hari Nahar, hari Idul Adha. Yang ketiga adalah Allah bersumpah dengan hari Arafah. Ya. Terus apa yang sudah kita persiapkan untuk menjalani 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini? Nah, disinilah kelemahan kita umat Islam. Tarhib Ramadan ada, tapi nggak ada tarhib bulan Zulhijjah. Betul? Betul? Nah. Tulisan Ramadan Karim di mana-mana, tapi nggak ada Zulhijjah Mubarak, ada nggak? Nggak ada. Ini yang kita kurang ini ya. Makanya saya himbau dari Sydney itu, di Sydney di banyak tempat saya bilang, ayo mulai sekarang di Surau Sydney, di Masjid Iqra, di CIDE ya, Center of Islamic Dakwah and Education, itu saya bilang, ayo mulai sekarang, kalau enggak sekarang udah lewat ya, saya bilang tahun depan lah mulai kita sosialisasikan, kita biasakan bagaimana kita harus menyambut kedatangan bulan Zulhijjah. Karena kedatangan bulan Zulhijjah ini adalah, terutama kalau kita lihat dalam konteks dakwahnya Rasulullah SAW, itu dipersiapkan oleh Rasulullah dengan sebaik-baiknya. Karena tanggal 25 Zulqa'dah tahun 10 Hijriah, Nabi mengumumkan bahwa beliau akan berangkat ibadah haji. Dan ibadah hajinya Rasulullah tahun 10 Hijriah itu adalah puncak selebrasi kemenangan dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka terkumpullah 100.000 umat Islam ya di Padang Arafah. 100.000 itu bukan di GBK buat nonton Coldplay, bukan. Sorry to say ya. No. 100.000 bukan datang ke Olympic Stadium di Sydney, bukan. Ya. 100.000 datang bukan untuk nonton konser hura-hura, bukan. Tapi 100.000 mereka hadir di Padang Arafah untuk melaksanakan ibadah haji, mendengarkan khutbahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk mendengarkan pesan-pesan terakhir Rasulullah, dan untuk menerima satu ayat yang sangat hebat di dalam Al-Quran. Ya. Sehingga orang Yahudi saja bertanya kepada Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab,
wahai Amirul Mukminin, kami tahu ada satu ayat yang kalian baca di dalam kitab suci kalian. Kalau seandainya ayat itu turun kepada kami orang Yahudi, kami pasti akan jadikan hari turunnya ayat itu sebagai hari raya umat Yahudi. Ayat apa kata Umar? Ayat itu ada di surat Al-Maidah ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Ayat di mana Allah Ta'ala mendeklar, mengumumkan secara gamblang, terang benderang bahwa Islam itu adalah agama yang final dan sempurna. Hari ini, kata Allah, yaitu hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah itu, aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Dan aku sempurnakan untuk kalian nikmatku atas kalian. Dan aku telah meridhoi Islam ini sebagai satu-satunya agama untuk kalian. Ya. Jadi kalau Ramadan itu istimewanya malam nuzulul Quran kan? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita peringati Pak di mana-mana. Betul? Betul? Dan jadi Lailatul Qadar itu malam turunnya Al-Quran. Malam 1000 bulan katanya. Ya, kata Al-Quran, bukan kata saya. Tapi kita tidak memperhatikan ayat ini. Kalau tadi ayat yang pertama turun, ini ayat yang menyatakan Islam ini sempurna. Semua ayat-ayat yang Allah turunkan dari Makkah sampai Madinah itu dinyatakan sempurna dan final diridhoi oleh Allah Ta'ala. Yang turun di tanggal 9 Zulhijjah pada hari Arafah. Adakah umat Islam yang memperingati dan mensyukuri nikmat turunnya ayat ini kepada kita? Jarang kita ingat. Padahal ayat ini sangat penting. Dan itu menjadi titik tolak apa yang disebut dengan Islamic worldview. Kita dalam beragama ini ya tidak boleh ngarang-ngarang. Ya. Dalam menjalankan kehidupan kita tidak boleh ngarang, tidak boleh asal nyomot, asal ngambil. Ya, yang sesuai dengan kita ambil, yang enggak sesuai dengan selera kita buang, kita tolak. Enggak bisa. Maka turunnya ayat di hari Arafah, yaitu ayat 3 surah Al-Maidah, inilah tentang kesempurnaan agama Islam. Inilah yang menjadi titik tolak bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merayakan selebrasi kemenangan dakwah. Ya, ini puncak kemenangan dakwah ini diumumkan oleh Rasulullah SAW, menggetarkan seluruh 100.000 dulu pada tahun itu 10 Hijriah. Jumlah penduduk dunia ini cuma berapa? 200 juta Pak. Ya, kata sejarawan ditulis. Ada yang ngitung itu, rajin banget itu sejarawan. Ya, nggak masalah kan, bagus. Sekarang udah 7 sekian miliar. Ya, dulu zaman Nabi hidup, Haji Wada, jumlah manusia di atas planet ini jumlahnya cuma 200 juta. 100.000-nya berkumpul di Padang Arafah untuk merayakan kemenangan Islam dengan turunnya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina, dan sebagai wujud dari apa? Dari janji Allah Subhanahu wa taala, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Allah telah utus rasulnya dengan membawa agama yang hak, dengan bawa petunjuk, untuk apa? Dimenangkan agama ini di atas sistem-sistem buatan manusia. Nah itu. Maka kalau kita mengingat bulan Zulhijjah, apalagi hari Arafah, dan kenapa kita disunnahkan oleh Nabi SAW untuk berpuasa di tanggal 9 Zulhijjah itu rahasianya apa? Ada yang tahu? Ya, karena untuk merayakan, mengingat turunnya ayat ini di tanggal 9 Zulhijjah, Nabi sunnahkan kita untuk puasa tanggal 9 itu. Ya. Artinya untuk apa? Kita mensyukuri nikmat Allah. Memang biasanya sama dengan Ramadan, Pak.
Ya. Kalau kita baca tafsir Al-Manar karangan Abduh dan Rashid Ridho itu, kenapa Allah wajibkan kita puasa bulan Ramadan? Ada yang tahu? Kenapa wajib puasa bulan Ramadan, bukan di bulan yang lain? Bukan bulan Muharram kita wajib puasa sebulan, bukan bulan Rabiul Awal kelahirannya Nabi katanya sebulan kita puasa, enggak. Atau di bulan Rajab. Rajab itu kan bulan agung ya. Kenapa enggak di bulan itu kita wajib puasa Ramadan? Wajib puasa sebulan penuh rukun Islam itu. Karena Al-Quran itu turunnya di bulan Ramadan. Maka Allah perintahkan kita wajib puasa di bulan itu dalam rangka kita mensyukuri nikmat turunnya Al-Quran. Maka sama dengan ini, bulan Zulhijjah tanggal 9 itu ada satu hari turunnya ayat 3 surah Al-Maidah. Maka untuk mensyukuri nikmat turunnya ayat itulah yang menyatakan kesempurnaan agama Islam, maka kita dianjurkan oleh Nabi SAW untuk berpuasa di hari turunnya ayat yang menyatakan kesempurnaan agama Apa keutamaan puasa di tanggal hari Arafah 9 Zulhijjah? Kata Nabi SAW ketika ditanya, su'ila an yaumi Arafah, ini hadis dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu diriwayatkan Imam Muslim, apa keutamaan puasa di hari Arafah itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, siyamu yaumi Arafah ahtasibu indallah an yukaffira as-sanatal lati qablahu, dalam riwayat lain as-sanatal madiyah was-sanatal lati ba'dahu, dalam riwayat lain was-sanah al-baqiyah. Puasa di hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah itu adalah aku menganggapnya, aku memohon kepada Allah agar pahala puasa di hari Arafah itu akan menghapuskan, akan merontokkan dosa-dosa kita 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Alhamdulillah. Ya. Jadi ini luar biasa. Allah bersumpah sedemikian rupa, turunkan ayat seperti itu. Ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, yang kedua Allah bersumpah, bukan bersumpah lagi, tapi disebutkan dalam rangkaian tentang ayat ibadah haji. Ya, bahkan ada satu surat namanya surah Al-Hajj di dalam Al-Quran. Ya, surat Al-Hajj, juz berapa? Juz 17. Ya, juz 17. Itu dimulai tentang huru-hara hari kiamat. Ya, ayat Al-Hajj itu kan dimulai dengan masalah hari kiamat, huru-hara. Nah, nama surah Al-Hajj, nama rukun Islam. Ya, saya kira di dalam Al-Quran tidak ada nama surat yang diberi nama salah satu rukun Islam selain surah Al-Hajj. Ada surat syahadat nggak? Nggak ada ya. Surat namanya Al-Quran, nama suratnya sholat ada nggak? Nggak ada. Walaupun ada ayat perintah sholat banyak, gitu ya. Surat dalam Al-Quran namanya surat puasa, nggak ada. Ya. Zakat juga nggak ada. Tapi nama surat dengan nama salah satu rukun Islam itu hanya surah tentang haji. Ya. Di ayat 27 Allah Ta'ala berfirman, وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Nah, itu. Ayat 28 yang mengatakan liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat. Gitu. Coba baca terjemahnya. Siapa yang punya terjemahnya? Sudah ketemu Pak ayatnya Pak? Ustaz Novian ada? Ya. Supaya ibu-ibu ada? Sudah ketemu ayatnya? Ayat 27 28 surat Al-Hajj ya. Ya, boleh dibaca itu. Wahai Ibrahim, apa? Umumkanlah kepada seluruh manusia wajibnya ibadah haji. Niscaya mereka akan datang menyambut panggilanmu itu rijalan,
berjalan kaki. Wa ala kulli dhamirin, dan akan menunggangi untanya, kendaraannya masing-masing. Ya'tina min kulli fajjin amik, yang datang dari berbagai penjuru. Untuk apa? Liyashhadu manafi'a lahum, supaya mereka menyaksikan manfaat-manfaat ketika beribadah haji itu. Apa manfaat ibadah haji? Oh, banyak sekali. Ya. Muktamar internasionalnya umat Islam itulah ibadah haji. Ya. Tidak ada muktamar dunia Islam yang sebesar, selevel dengan ibadah haji yang mendatangkan jutaan orang ke satu tempat, ya, dengan menggunakan pakaian yang sama, dengan menggunakan syiar yang sama, melantunkan kalimat yang sama, dengan disiplin waktu-waktunya ibadah itu, mulai dari tanggal 8 mabit ke Mina, 9 pagi menuju Arafah, tergelincir matahari tanggal 9 wukuf di padang Arafah, kemudian malamnya mabit di Muzdalifah mengutin batu, kemudian besok tanggal 10 paginya melempar jumrah Aqabah, ya. Setelah itu tahallul awal, setelah itu apa lagi? Tawaf ifadah dan sa'i antara Safa dan Marwah. Setelah itu tahallul kedua. Besoknya melaksanakan tanggal 11, 12, 13 itu wajib haji yang namanya mabit di Mina 3 hari, 3 malam atau 2 malam, ya. Melaksanakan apa? Lempar jumrah ula wusta dan Aqabah. Baru diakhiri dengan tawaf wada. Siapa di sini yang sudah haji? Angkat tangan. Halo? Ada yang haji di sini? Berangkat dari sini atau dari Indonesia? Dari sini. Alhamdulillah. Yang belum, angkat tangan. Mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti mudah-mudahan bisa dikoordinir sama Kang Teddy, ya. Supaya bisa berangkat rame-rame satu base dari Jakarta nanti, insya Allah. Kita urus nanti. Insya Allah. Ya. Tidak ada muktamar sehebat ini yang ngundang Allah. Ya. Siapa panitianya? Gak ada panitianya. Ya. Pemerintah Saudi itu cuma penyelenggara. Penyelenggara cuma ngatur lalu lintas. Bukan dia yang bikin aturan ibadah haji. Ya. Yang bikin aturan manasik haji itu siapa? Allah. Yang menentukan tempat kumpul, titik kumpulnya siapa? Allah. Yang menentukan agenda muktamarnya siapa? Allah. Yang menentukan urutan tertib manasiknya, ibadahnya siapa? Allah. Apa kerja pemerintah Saudi? Enggak ada. Dia cuma nyambut, dia cuma menyediakan akomodasi. Ya. Dia cuma jadi pelayan tamu Allah. Ya. Bukan EO dan bukan bukan SC, bukan OC. Paham? Kalau kita kan bikin muktamar ada steering committee yang menentukan agenda. Oh. Siapa yang menentukan agenda haji? Enggak ada. Ya. Yang ada Saudi itu hanya sebagai EO, event organizer. Yang ngatur supaya transportasi lancar, flow-nya lancar. Ya, kedatangan jamaah haji disambut dengan baik. Ya. Menyediakan transportasi, akomodasi. Coba luar biasa. Azannya haji itu menggerakkan seluruh sumber daya umat Islam. Negara sebesar Indonesia saja bikin undang-undang tentang haji. Supaya apa? Ngatur supaya panggilan Allah ini, muktamar yang Allah yang mengundang ini, itu bisa berjalan dengan baik. Itu negara turun tangan. Harus ada jaminan keamanan. Harus ada jaminan transportasi. Harus ada ini, itu, dan sebagainya. Infrastruktur harus terpenuhi dengan baik. Ya. Jadi tidak ada amal perbuatan yang lebih hebat daripada ibadah haji ini. Dan itu semua terjadi di mana? Di bulan Zulhijjah. Bulan di mana Allah Ta'ala mengatakan, wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Saya mau tanya, ada nggak muktamar sehebat ini, ya, pengamanannya
Ya, pengamanannya itu luar biasa loh. Ini konferensi ASEAN saja itu dijaga sama berapa ratus ribu tentara. Belum pesawatnya, pesawat tempurnya, belum ininya. Ya, kalau ada pertemuan puncak KTT Uni Eropa itu berapa pasukan NATO yang turun? Dijaga betul. Ya. PBB bikin sidang umum. Kepala-kepala negara semua hadir. Berapa ribu pasukan dan polisi di Amerika yang dikerahkan? Ya, luar biasa. Tapi ibadah haji, muktamar internasionalnya umat Islam, yang setiap tahun dihadiri banyak sekali kepala negara dunia Islam yang beragama Islam, datang di sana tanpa pengawalan, tanpa ada tentara yang berjajar yang menakutkan sebagaimana kalau kita menyelenggarakan konferensi internasional di Bali, ya, di Jakarta, di kemarin di Labuan Bajo dan sebagainya itu. Ada mengeluarkan biaya, Saudi mengeluarkan biaya untuk keamanan, pertahanan? Nggak ada. Yang menjaga itu hanya polisi, askar. Askar-askar itu juga nggak terlatih. Dia lihat paspor kita aja kagak ngerti. Paspor bahasa Inggris, bahasa Indonesia dia nggak ngerti tuh. Ya. Nggak ngerti, Pak. Coba bayangkan, serumit itu ibadah haji, tapi bisa berjalan secara baik dan itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, udkhuluha insyaallahu aminin. Datanglah kamu ke rumahku di Baitullah, aku yang jamin, aku yang akan berikan pengamanan itu. Inilah rahasia kehebatan ibadah haji di bulan Zulhijjah. Untuk apa? Untuk mengingat Allah, wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Mengingat Allah di hari-hari yang sudah ditentukan. Jadi sepanjang bulan Zulhijjah ini, ayo kita perbanyak zikir kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Nabi SAW bersabda, hadis riwayat Imam Ahmad, nomor 6154. Rasulullah bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu indallah wala ahabba ilaihi al-amalu fihinna min hadhil ayyamil ashr." Tidak ada hari yang lebih agung di sisi Allah dan lebih dicintai untuk kita beramal saleh di hari-hari itu melebihi 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Maka Nabi mengatakan, fa'akthiru fihinna minat takbiri wat tahlili wat tahmid. Perbanyaklah oleh kamu, ya, takbir, Allahu Akbar, tahlil, la ilaha illallah, wat tahmid, dan hamdalah, alhamdulillah. Maka itu ada sebenarnya ada dua bentuk takbir, ya. Kalau hari raya Idul Fitri kan takbirannya hanya sebentar, hanya waktunya itu sebentar. Ya, mulai dari maghrib malam pertama 1 Syawal sampai khatib naik mimbar. Itu takbiran Idul Fitri cuma segitu doang. Durasinya pendek. Tapi kalau Idul Adha, kita menyambut Idul Adha, itu para ulama mengatakan berdasarkan sunnah Nabi SAW, ya, itu ada takbir yang disebut dengan takbir mutlak. Takbir mutlak ini dimulai kapan? Hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi kita sudah boleh bertakbir. Ya. Itu namanya takbir mutlak. Tidak terikat waktu, tidak terikat tempat. Ya, di pasar, di kantor, ketika kita sedang sendiri, ketika di rumah, ketika mau di jalanan kita bertakbir, Pak. Mutlak nih. Anda di tempat kerja takbir, tapi nggak mungkin nggak keras-keras ya. Ya. Lagi ngurus apa? Takbir. Takbiran biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Itu kapan saja. Itu sudah dimulai takbir mutlak itu pada tanggal ketika kita memasuki 1 bulan Zulhijjah, hari pertama. Ya, itu namanya takbir mutlak. Ada jenis takbiran yang kedua untuk hari raya Idul Adha itu adalah takbir yang muqayyad. Takbir muqayyad itu maksudnya bagaimana? Takbiran Idul Adha atau hari raya Id yang dilantunkan selepas kita sholat fardu. Ini takbir muqayyad. Jadi takbir muqayyad beda dengan yang mutlak. Ya, setiap kita beres selesai sholat fardu,
apakah berjamaah atau sendirian, kita disunnahkan untuk bertakbir. Jadi nggak perlu lagi wirid atau zikir subhanallah 33, Allah alhamdulillah 33, Allah akbar 33. Itu udah nggak perlu lagi. Diganti dengan Allahu akbar, Allahu akbar. Mau ditambah jadi 3 boleh. Kalau Muhammadiyah 2 ya. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ulangi 3 kali, mau 10 kali boleh. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Nah, ini yang punya masjid di Sydney, di Melbourne harus tahu ini, takbir muqayyad. Jadi selepas sholat fardu, sebelum sholat sunnah, baca takbiran dulu. Kapan dimulai? Dimulai tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah. Mulai kapan? Habis sholat subuh. Subuh, hari Arafah, baca itu setelah sholat subuh ya. Habis sholat zuhur, baca itu lagi. Habis sholat maghrib terus sampai tanggal 13 Zulhijjah. Ya, lepas sholat asar itu masih kita baca takbiran itu. Insya. Maka itu yang disebut dengan wa yadhkurullah wa yadhkurusmallah fi ayyamin ma'lumat. Ya. Beda, Pak. Maka keagungan takbir ini ya bukti nyatanya. Ya, Anda dulu kalau aksi-aksi dulu kan demo-demo itu apa? Takbir gitu kan. Ah, itu setahun sekali itu. Ya, 10 tahun sekali mungkin juga nggak berulang lagi kayak begitu kan. Tapi setiap tahun kita bertakbir seperti itu, gegap gempita, itu hanya ada di 10 hari pertama Zulhijjah plus 3 hari tasyrik setelah hari raya Idul Adha. Inilah yang menanamkan ketauhidan itu ke dalam hati dan jiwa kita, mengakar dan menghunjam dengan luar biasa. Bapak Ibu dirahmati Allah Ta'ala, yang berikutnya keutamaan bulan Zulhijjah adalah karena di dalamnya ada hari Tarwiyah. Ada apa hari apa? Tarwiyah, yaitu tanggal 8 Zulhijjah. Ya, di mana di situ manasik haji dimulai rangkaiannya dengan mabit di Mina. Ya. Kenapa dia disebut hari Tarwiyah? Artinya perenungan. Karena malam tanggal 8 Nabi Ibrahim itu dalam sejarahnya dari riwayatnya itu mimpi. Mimpi, wahai Ibrahim, laksanakanlah nazarmu, janji kamu. Nazar apa? Bingung dia. Oh, ternyata ingat. Pernah Nabi Ibrahim itu sebelum dia mimpi, beberapa waktu sebelumnya, dia memotong kurban, memotong sembelihan, bukan dalam rangka Idul Adha ya, karena dulu belum ada Idul Adha itu, zaman Nabi Ibrahim. Ya. Dia berkurban ingin syukuran lah, tasyakur. Nabi Ibrahim itu kan dikenal sebagai orang yang sangat dermawan, maka dia sembelih waktu itu 1000 ekor domba, 300 sapi dan 100 ekor unta. Buat apa? Syukuran. Ya, syukuran apa? Ya syukuran aja. Ya. Kalau Bapak Ibu syukuran rumah ya, atau punya apa, dapat nikmat ya, atau anaknya baru lahir kan akikah cuma 2, anak laki-laki, perempuan cuma 1 kambing. Ini enggak, Nabi Ibrahim itu saking kayanya dia bersyukur kepada Allah dengan menyembelih 1000 ekor domba, 300 sapi dan 100 ekor unta, dia potong sendiri. Maka dia dapat pujian dari orang-orang ya, bahwa Ibrahim ini adalah orang yang sangat pandai mensyukuri nikmat Allah. Lalu muncullah dalam hatinya Ibrahim, dan dia berkata kepada orang-orang yang memuji itu, jangankan harta yang saya miliki yang saat ini saya sembelih begitu banyaknya menurut kalian, kalau seandainya aku punya anak, Allah suruh saya sembelih. Tuh ngomong begitu tuh. Itu nazar namanya. Dicatat sama Allah.
mimpi dia malam 8 Zulhijjah, hari yang disebut dengan Tarwiyah. Mimpi, kebangun, ya Allah saya punya nazar ya. Itu sebelum Ismail lahir tuh nazarnya itu. Ismail ketika itu usia sudah 13 tahun. Maka disebutkan oleh Al-Quran, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya. Itu sa'i, anak remaja yang sudah kuat. Umur 13 tahun itu sudah masuk SMP kan. Ya, itu sudah kalau dulu, zaman dulu 13 tahun itu sudah besar Pak. Ya, zaman sekarang aja 13 tahun masih SMP, masih kayak anak-anak, ya, baru udah keneh kata orang Sunda. Ya, 13 tahun, orang tua kita dulu menikah 15 tahun Pak. Betul? Makanya emak-emak dulu, ya, zamannya nenek-nenek saudara, ya, itu anaknya kenapa banyak? 15. Ya, karena nikahnya masih muda. Ya, dan bapaknya menikahi ibunya umur 15, bapaknya umur 19, 18 sudah nikah. Jadi 13 tahun itu sudah dewasa. Itu maka disebutkan istilah Al-Quran, falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ketika anaknya, fabasyarnahu bighulamin halim, di ayat sebelumnya, ayat As-Saffat ayat 101. Allah mengatakan, kami berikan kabar gembira lahirnya seorang putra yang sangat penyabar, yaitu Ismail. Ketika dia sampai menginjak usia dewasa, as-sa'i itu sudah bisa bekerja mandiri. 13 tahun itu udah mandiri, kerja. Udah bisa bantu orang tuanya. Ya. Nah, disitulah Allah dalam mimpi Nabi Ibrahim itu perintahkan, wahai Ibrahim, laksanakan nazarmu sekarang. Kamu sudah bernazar dulu toh? Sebelum punya anak kamu bilang begitu. Itu bukan keceplosan Nabi Ibrahim, itu sambil dia berharap ya. Karena belum punya anak nih. Sampai dia bilang begitu, kalau saya nanti punya anak, kalau Allah perintahkan saya sembelih, saya akan sembelih anak itu. Sebagai bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tanggal 8 siang harinya Nabi Ibrahim itu merenung. Ini apa maksudnya? Nazar yang mana? Nah, berpikir itu. Sampai malam 9 dia mimpi lagi itu. Ya. Sehingga malam tanggal 10 mimpi lagi 3 kali, barulah beliau betul-betul yakin tanggal 10 itu paginya bahwa ini adalah perintah Allah Ta'ala, ya, untuk melaksanakan nazarnya. Dan tanggal 10 itulah Nabi Ibrahim sampaikan kepada putranya Ismail, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara, qala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka terjadilah syariat ibadah kurban itu. Itulah yang disebut dengan Yaumun Nahar, hari penyembelihan hewan kurban. Ya, itu hari yang sangat dahsyat, ya, yang disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya. Begitu hebatnya Ibrahim mau menyembelih putranya sendiri, dan Allah ganti dengan apa? Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Inilah ujian besar bagi Ibrahim. Udah disembelih, udah digorok nih, tapi kagak mempan. Ini pisaunya golok yang besar itu udah diinikan ke lehernya Ismail, itu nggak bisa Pak. Ini apa yang salah? Dicoba lagi pakai, ya ini kok mau nyembelih manusia ini nggak bisa. Nyobain ke tempat lain, batu aja bisa dibelah sama itu golok. Kok ini nggak bisa? Nah, itulah ujian dari Allah. Inna hadzalah, dan Ibrahim itu sudah membuktikan, dia sudah mau potong sembelih itu putranya itu. Lalu kemudian datanglah seruan dari Allah, wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Wahai Ibrahim, engkau telah benar-benar membenarkan, mewujudkan janji yang telah engkau berikan kepada Allah Ta'ala dalam mimpimu itu. Maka kemudian diganti, wa fadainahu bidzibhin azim. Kami ganti, kami tebus Ismail itu dengan sembelihan domba, hewan domba yang sangat besar. Nah, itu sejarahnya. Yang berikutnya adalah keutamaan sejarah. Di sana ada hari Arafah, ya. Hari Arafah tanggal 9 tadi keutamaannya selain turunnya ayat Al-Yauma akmaltu lakum dinakum, juga hadis Nabi SAW mengatakan, riwayat Imam Muslim, hadis nomor 3088, ma min ayyamin
akma min yaumin aktsaru ayyu'tiqallahu fihi 'abdan ya minan nar min yaumi Arafah. Tidak ada satu hari di atas muka bumi ini yang melebihi banyaknya Allah membebaskan seorang hamba dari api neraka, ya, melebihi hari Arafah itu, tanggal 9 Zulhijjah. Wa innahu layadnu thumma yubahi bihimul malaikah. Pada hari itulah Allah turunkan rahmatnya dan Allah banggakan hamba-hamba yang beribadah di tanggal 9 Zulhijjah ini. Apakah yang ibadah haji ketika wukuf di Arafah, atau kita yang tidak wukuf di Arafah, kita berpuasa sunnah, Allah bangga-banggakan kita di hadapan malaikatnya, dan semua doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Makanya hari itu adalah yaumu maghfiratidz dzunub, hari di mana Allah banyak mengampuni dosa-dosa kita. Dan doa terbaik adalah doa pada hari Arafah. Khairud doa, kata Nabi SAW, doa yaumi Arafah. Doa pada hari Arafah itu adalah doa yang paling baik dipanjatkan seorang hamba kepada Allah. Makanya nanti tanggal 9 perbanyak doa, minta hajat kepada Allah. Hajat untuk kebaikan kita dunia akhirat. Minta istiqomah, minta iman Islam dijaga buat kita, buat keluarga kita, anak cucu kita semuanya. Mudah-mudahan dijaga oleh Allah Ta'ala. Allah berikan hidayah kepada kaum musyrikin, kaum kafirin, kaum munafikin, ya. Allah mintakan hidayah kepada mereka, ya. Allah kita mintakan hidayah kepada siapa saja, ya, hamba Allah yang belum meyakini Islam, minta hidayah itu. Nah, itu doa terbaik apa? Khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ini zikir yang paling banyak harus kita lantunkan ketika tanggal 9 Zulhijjah. Sama dengan ketika Lailatul Qadar. Doa paling baik itu apa? Hah? Udah lupa, baru bulan Ramadan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Nah, itu doa spesial Lailatul Qadar. Doa spesialnya Zulhijjah tanggal 9 Arafah itu adalah 9 Zulhijjah hari Arafah itu adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan yang terakhir, mari kita bersiap menyambut tanggal 10 bulan Zulhijjah, karena 10 bulan Hijjah ini adalah a'zamu ayyamid dunya, hari paling agung di dunia. Tidak ada hari yang lebih hebat dari tanggal 10 Zulhijjah ini. Artinya apa? Idul Fitri itu, mohon maaf, di bawahnya Idul Adha. Nabi nggak pernah mengatakan Idul Fitri adalah a'zamu ayyamid dunya tanggal 1 Syawal. Tidak ada hadisnya. Ya. Hari yang paling agung, paling besar di atas muka bumi ini adalah Idul Adha tanggal 10 bulan Zulhijjah, yaumun nahri, hari penyembelihan hewan kurban. Wahai orang Indonesia, kenapa kau jadikan Idul Fitri sebagai hari yang paling agung? Halo? Ada mudik, ada pulang basamo, ada kumpul-kumpul barbecue. Wah, hebat tuh. Tapi kalau Idul Adha sepi di mana-mana, di jalanan di Indonesia itu. Gak ada mudik, libur cuma 2 hari. Ya, kalau di Arab, di Mesir itu libur bisa seminggu. Idul Adha itu mudiknya di situ mereka. Ya, kalau Turki sekarang 9 hari, ditambah lagi sama Erdogan. Kenapa? Dia baru menang pemilu kemarin. Ya, ada bonus tahun ini. Biasanya seminggu, ditambah jadi 9 hari katanya. Ya, saya dapat berita dari sana. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, a'zamu ayyamid dunya indallah tabaraka wa ta'ala yaumun nahri thumma yaumul qarri. Hari yang paling agung di atas muka bumi ini menurut Allah, di sisi Allah Ta'ala adalah hari penyembelihan hewan kurban, thumma yaumul qarri, kemudian hari al-qarr, yaitu hari jamaah haji itu menetap di Mina, tinggal di Mina tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah.
Hijjah, makanya kita perbanyak takbir, insya Allah. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya, karena waktu juga sudah cukup malam di sini ya. Malamnya bukan apa-apa, kalau di Indonesia malam tuh rame, setengah 9 ini masih rame karena ada yang jual mie tek-tek, nasi goreng, karedok nggak ada, apa namanya itu, ya banyak lah ya, martabak ya, martabak manis, martabak asin semua. Apalagi kalau rumah saya itu daerah kuliner Jakarta Barat ya, kalau Jakarta Barat kuliner paling terkenal di daerah saya ya. Jadi jam setengah 9 ini masih ramai, tapi kalau di sini sepi gitu ya, tenang, katanya lebih tenang daripada Sydney katanya ya. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan perjumpaan kita diberikan berkah oleh Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan silaturahim kita senantiasa terjaga dengan baik ya. Mari kita saling tawasau bil haq, tawasau bis sabar ya, untuk kita sama-sama menghidupkan 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini dengan berbagai amal saleh insya Allah. Aku lu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz, Masya Allah. Daging semua bapak-bapak, ibu-ibu ya. Jadi luar biasa isi semua tadi ya. Jadi kesimpulannya ada di benak masing-masing. Kira-kira 2 pertanyaan dulu mungkin ya, jika ada. Monggo Bapak Ibu sekalian. Ada pertanyaan? Ini ada titipan pertanyaan Ustaz. Jadi ya. Singkat saja, yang pertama kan masuk 1 Dzulhijjah itu bagi sohibul kurban itu ada yang dikatakan tidak memotong kuku dan rambut ya. Ada yang bilang ini kenapa ini perintah ini ada, sebab kontradiktif kan, Islam bersih gitu Ustaz. Nah itu mungkin bisa dijelaskan. Satu itu. Yang kedua, titipan pertanyaan ini, sebelum sholat Idul Adha itu tidak makan dulu ya. Itu kalau habis sholatnya atau habis khutbahnya, apa boleh minum nggak pas sholat habis mendengarkan khutbah? Kan minum bukan makan gitu. Ya. Itu aja Ustaz. Terima kasih. Baik, terima kasih. Barakallahu fikum. Yang pertama, pertanyaan ini sering disampaikan ya, dan saya sejak 3 tahun yang lalu itu sudah saya buat video menjawab permasalahan ini. Yang dimaksud dengan ya, kalau orang ingin idza arada ahadukum an yudhi, ada hadisnya nih Bang. Ya, wa dakhala wara'a syahr dzulhijjah fala yamussa sya'rahu ya. Jangan sekali-kali dia menyentuhnya. Kalau orang yang mau berkurban kemudian dia lihat hilal bulan Zulhijjah sudah masuk, maka artinya itu terjemahannya adalah jangan dia menyentuh atau memotong rambutnya ya, la yamussa sya'rahu wala azfarahu ya, jangan wala azfarahu, jangan memotong kukunya. Nah, yang dimaksud itu ada 2 ya, karena redaksi hadis itu kan umum. Kalau dalam bahasa Arab itu ada bentuk kata kerja orang ketiga, kan bukan saya, bukan kamu. Ada yang namanya bentuk kata kerja atau orang menunjukkan domir ketiga, orang ketiga, yaitu apa? Huwa, huma, hum ya. Itu dalam ilmu bahasa Arab, dalam ilmu sharaf ya. Nah, hadis itu mengatakan jika seorang ingin menyembelih hewan kurban, maka jangan mengambil rambutnya dan memotong kukunya. Nah, rambutnya dan kukunya, nyanya di situ kembali ke siapa? Nah, itu dalam bahasa Arab itu marja domirnya kemana? Ketika Bapak Ibu membaca terjemah hadis itu, apa yang terbayang?
Apakah yang dilarang mengambil atau memotong kuku dan rambutnya itu orang yang menyembelihnya atau hewan kurbannya? Ketika pertama kali, dua-duanya bisa. Ya, dua-duanya bisa. Karena dhamir itu bisa kembali kepada salah satunya. Nah, kalau yang memahami nya di situ rambutnya dan kukunya itu kembali kepada orang yang akan berkorban, berarti orang yang berkorban ini dilarang memotong kuku dan rambut. Ya, dilarang. Apa hukum para ulama juga berpendapat? Ini kalau yang pendapat ini rujuknya kepada orang, ulama berbeda pada 3 pendapat hukum. 1 haram, yang kedua makruh, ya, yang ketiga mubah. Artinya tidak ada konsep. Kalau yang menyatakan haram pun, ya, ini misalnya ulama Hanabilah katakanlah ya, saya terus terang aja. Ulama yang mengharamkan itu rata-rata mazhab Hanabilah, Hambali. Yang menyatakan haram, orang yang mau berkurban memotong rambutnya si orang itu dan kukunya si pekurban itu, ya, itu pun gak ada konsekuensi apa-apa kalau dilanggar. Ada gitu ketentuan fikihnya, bayar kifarat? Gak ada. Bayar denda? Gak ada. Ya, kalau saudara salah parkir di sini bayar denda. Ya gak? Nah, tahu-tahu masuk ke tempat apa itu lansia ya, disable, itu kena itu bayar denda. Ada karena ada teksnya, undang-undangnya, aturannya kan begitu. Kalau Anda melanggar itu, dalam hadis Nabi, dalam syariat Islam ada nggak dendanya? Nggak ada. Saya cari-cari di kitab fikih. Apa sih dendanya? Nggak ada. Nggak ada konsekuensi. Walaupun itu dinyatakan haram. Ya. Apalagi menyatakan makruh, apalagi boleh. Ya. Nah, itu saya jelaskan di video itu. Nah, yang kedua, kalau diartikannya di situ adalah untuk hewan kurbannya. Nah, ini masuk akal. Kenapa? Karena ada hadis Nabi SAW mengatakan, ya, siapa orang yang sudah memiliki hewan kurban, ya, bukan mau berkendak nih, dia sudah punya, dia pegang hewan kurbannya itu dan dia masuk bulan Zulhijjah, maka jangan dia memotong rambutnya atau bulunya hewan itu dan kukunya hewan itu. Karena ada hadis lain yang menjelaskan. Jangan cuma pakai satu hadis ini saja. Ada hadis lain yang menjelaskan itu. Berarti dia kembali kepada siapa? Hewannya. Maka jangan Anda cukur rambutnya, bulunya, dan jangan potong kukunya. Kenapa? Rahasianya, karena kalau mau dikorban, ya 3 hari, 2 hari sebelumnya mau disembelih, rambutnya atau bulunya dicukur, kukunya dipotong, itu bisa stres hewannya. Ya, dan ada penelitian kalau hewan stres mau dipotong, itu nanti dagingnya nggak enak. Ya, dagingnya nggak enak. Dia ada pengaruh secara psikologis kehewanan gitu ya. Bukan psikologi manusia ini. Ya. Yang kedua, kenapa dia lebih pas diartikan kepada si hewan kurbannya? Karena ada hadis Nabi mengatakan, ya, siapa orang yang menyembelih hewan kurban, ya, maka Allah akan membangkitkan hewan kurban itu pada hari kiamat sempurna dengan tanduknya, bulunya, dan kukunya. Artinya apa? Kalau kita cukur bulunya, itu kurang sempurna sesuai dengan hadis yang tadi. Gitu ya. Kenapa? Karena dari setiap bulu, lembar bulu hewan kurban itu yang kita sembelih, kita korbankan, itu Allah akan mengampuni dosa-dosa kita sebanyak bulu hewan kurban itu. Jadi kalau dicukur, apa yang mau dihapus dosa kita? Nah, itu karena hubungannya ke sana hadisnya, ya. Nah, jadi paham sampai sini ya? Insya Allah. Jadi nggak usah ribut, nggak usah dipertentangkan, ya. Kalau Anda meyakini itu haram bagi si pekurbannya, silahkan. Tapi konsekuensinya, ya Anda kukunya panjang-panjang gitu ya. Kalau saya sih nggak betah. Terus terang, saya kuku itu setiap minggu sekali harus potong.
ya, apakah pas hari Jumat atau bukan hari Jumat. Kalau sudah panjang dikit saya nggak betah. Ya, yang kedua rambut. Ini rambut udah panjang nih. Nanti saya mau khutbah dijadwalkan di Westall ya. Itu pasti harus saya potong. Karena nggak betah saya rambut kepanjangan begini. Ini udah kepanjang menurut saya ya. Emang agak lain sendiri ini. Ada orang pengen rambutnya panjang gitu kan. Saya nggak suka. Ya, saya suka rambutnya pendek. Nah itu nggak ada masalah. Jadi kita tidak melanggar hadis itu. Karena ada kemungkinan pemahaman yang kedua tadi. Dan kalaupun saudara berpendapat haram, kalau ada yang melanggar ya Anda nggak bisa nuding-nuding dia berdosa. Apa konsekuensi dosanya? Nggak ada. Nabi nggak menyebut di situ dosanya sekian-sekian. Ya. Apa yang dilanggar dari dosa itu? Apa dilanggar dari perbuatan haram itu? Nggak ada. Ya. Jadi itu hanya pemahaman dari sebagian ulama Hanabilah yang menyatakan haram. Jadi haram di situ pun bukan haram seperti makan daging babi, bukan haram seperti makan riba, bukan haramnya seperti apa? Berzina, ya, durhaka sama orang tua. Enggak, haramnya haram. Ya saya nggak tahu level derajat haramnya itu seperti apa gitu. Nggak ada dijelaskan itu oleh mereka. Ya. Jadi saya kira jangan terlalu khawatir berlebihan. Ya, jadi sikapi ini dengan proporsional saja. Ya. Nah yang kedua tentang anjuran untuk tidak makan di sholat Idul Adha, ya. Itu bukan berarti kita tidak boleh minum, boleh minum, tapi tidak makan. Yang penting itu tidak makan. Ya, karena apa? Karena bukan puasa kita di 10 Zulhijjah itu haram kita puasa. Maksudnya puasa gimana? Nggak makan, nggak minum, itu kan definisi puasa. Ya, maka kalau Idul Fitri itu sebelum kita berangkat sholat, itu hendaknya kita makan dan minum untuk menunjukkan apa? Hari itu sudah tidak ada larangan berpuasa. Artinya hari itu bukan lagi hari berpuasa, itu sudah hari raya. Nah, kita menyatakan biasanya kita subuh itu sudah menahan diri, tidak makan, tidak minum. Nah, subuh di tanggal 1 Syawal, ya kita buka puasa. Itulah namanya hari raya berbuka puasa. 10 Zulhijjah kita dianjurkan karena kita tidak berpuasa sebanyak atau sebulan seperti bulan Ramadan, hanya puasa hari Arafah saja. Maka kita dianjurkan tidak makan pagi harinya. Tapi niatnya bukan puasa ya. Tidak makan itu bukan puasa. Nggak boleh puasa haram. Kalau kita niat puasa sebentar tanggal 10 Zulhijjah nggak boleh. Nggak ada niat puasa begitu. Tapi tidak makan untuk mengikuti sunnahnya Rasul. Minum masih boleh, dengerin khotib lagi lagi ceramah lagi itu boleh Anda minum, nggak masalah. Baik ya, saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman dan era global yang semakin menuntut kita untuk terus bergerak, ada kebutuhan yang senantiasa harus kita penuhi dalam kehidupan kita. Zaman di mana segala kebutuhan terasa sangat mendesak. Salah satunya adalah kebutuhan sarana dakwah Al-Quran sebagai pusat peradaban. Al-Fahmu Institute hadir demi menjawab kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran di era masa kini. Kami melihat latar belakang yang ada untuk menjawab tuntutan seperti kebutuhan sarana dakwah Al-Quran yang meningkat di ibu kota, kebutuhan akan pusat pembibitan hafiz Al-Quran, kebutuhan pusat pengkajian Al-Quran, kebutuhan akan pusat dakwah kreatif berbasis Al-Quran, kebutuhan sarana media perekat umat Islam, ibu kota dan Indonesia, juga kebutuhan akan adanya sarana pusat kaderisasi guru tahfiz dan mufasir di ibu kota. Yayasan Al-Fahmu International Indonesia sedang membangun gedung pusat dakwah Quran
yang berlokasi di Jalan Pengukiran 3, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Gedung Pusat Dakwah Quran ini insya Allah akan menjawab tantangan dan kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran yang ada, seperti yang digagas oleh Direktur Al-Fahmu Institute, Kiai Haji Fahmi Salim MA, yaitu tugas peradaban kita semua adalah untuk berperan dalam menerjemahkan cetak biru peradaban, yaitu Al-Quran, dalam dunia nyata. Kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam perdagangan yang tidak merugi ini, sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 29-30, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Gedung Pusat Dakwah Quran Al-Fahmu Institute terdiri dari 4 lantai, di mana di lantai 1 terdapat Masjid Quran Mulia, dan di setiap lantainya insya Allah diperuntukkan demi berlangsungnya tugas mulia dalam perjuangan dakwah Al-Quran. Berikut adalah rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan Gedung Pusat Dakwah Quran. Dalam kesempatan yang mulia ini, kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam gerakan sedekah Lailatul Qadar di setiap malam ganjil di bulan Ramadan. Salurkan melalui nomor rekening berikut ini. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Quran.